Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdillah di channel Abdillah Abdi, channel berbagi praktik baik seputar Arkas. Baik teman-teman sobat Arkas, di video kali ini saya akan membahas Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di mana dengan adanya Permendikbudristek nomor 58 ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam hal ijazah, di mana ijazah sebelum-sebelumnya itu ketika kita ingin menerbitkan ijazah, satuan pendidikan itu membuat surat permintaan permohonan blanko ijazah. Namun di tahun ajaran 2024-2025, satuan pendidikan sudah bisa melakukan cetak ijazah secara mandiri. Nah, di sini di layar sudah ada tampilan tentang Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024, di mana tentang ijazah dibahas pada pasal 3 ya, ayat 2. Ijazah sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi betul-betul di sini yang menerbitkan ijazah itu adalah satuan pendidikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya itu adalah dinas pendidikan yang menerbitkan. Namun kali ini satuan pendidikan bisa langsung mencetak ijazah ya teman-teman. Kemudian berikutnya di pasal 7 ya, ayat 2, di situ tertulis satuan pendidikan mengunduh format ijazah sebagaimana dimaksud ayat 1 melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Jadi nanti ada sebuah sistem yang mengatur tentang ijazah. Di sistem itu kita mengunduh atau mendownload dan satuan pendidikan mencetak ijazah. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kertas kerja. Saya akan memperlihatkan contoh kertas kerja di Arkas, bagaimana kode rekening yang akan kita masukkan ketika kita ingin menganggarkan pencetakan ijazah di aplikasi Arkas. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita tambah kegiatan. Kita tambah kegiatan, kemudian di kegiatan ini kita klik saja pencetakan ijazah. Ya, jadi rekan-rekan sobat Arkas silahkan melakukan pencetakan ijazah. Nah, di sini cara untuk menganggarkan kegiatan cetak ijazah ini ada dua ya teman-teman. Cara yang pertama yang di layar ini adalah cara yang pertama. Yang pertama kita pilih alat tulis ya. Di sini kode rekeningnya saya menggunakan belanja alat tulis ya, belanja alat tulis. Kemudian apa kebutuhan dalam mencetak ijazah? Yang dibutuhkan itu adalah tinta print. Maka kita memasukkan tinta print. Kita kasih masuk tinta print. Nah, adapun harganya ya di sini saya contohkan harga tinta print Epson itu setiap daerah berbeda-beda. Ini karena ini hanyalah contoh, jadi saya masukkan di sini harganya Rp100.000 ya. Nah, di sini ya jadi saya akan ulang, saya akan memasukkan tinta. Jadi tinta print, kemudian harga di sini saya masukkan 100.000 ya. 100.000 ya. Kemudian untuk cetak ijazah ya kita prediksi saja di sini kira-kira mungkin di bulan Juni lah kita akan mencetaknya. Jadi saya masukkan di bulan Juni. Kemudian 1 ya. Selain tinta, kira-kira apa lagi ya yang dibutuhkan dalam mencetak ijazah? Ternyata yang dibutuhkan itu adalah kertas. Ya, kertas untuk digunakan mencetak ijazah selain dari tinta tadi. Nah, untuk kertas di sini ya ini saya hanya contoh, silahkan teman-teman sobat Arkas memasukkan nama kertas sesuai dengan yang digunakan. Karena ini hanya contoh, jadi saya masukkan di sini adalah kertas
folio. Ya, saya masukkan di sini kertas folio. Kemudian saya anggarkan di bulan Juni. Kira-kira jumlahnya berapa yang dibutuhkan? Ya, mungkin 1 rim. 1 rim itu kan isinya 100 lembar. Jadi saya masukkan kertas folio, kemudian volumenya hanya 1 rim. Adapun harganya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Di sini saya menulis Rp60.000. Jadi saya masuk Rp60.000. Nah, setelah itu jika dipastikan kertas sudah ditemukan, kemudian harga satuannya juga sudah didapatkan, kemudian kita masuk ke bulan penganggaran. Ini saya masukkan di bulan Juni. Ya, saya masukkan di bulan Juni. Saya klik, kemudian masukkan ke kegiatan. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah masuk. Jadi sudah ada dua kegiatan yang saya buat di sini. Pertama kegiatan pengadaan tinta print, kemudian kegiatan pengadaan kertas. Nah, kemudian cara yang kedua, tadi cara yang pertama. Cara yang kedua ini dengan tetap sama menggunakan kegiatan percetakan ijazah. Yang membedakan di sini adalah kode rekening yang kita pilih di sini adalah kode rekening bahan cetak. Ya, jadi sebelumnya tadi itu adalah yang pertama tentang alat tulis kantor. Kemudian cara yang kedua ini saya menggunakan kode rekening tentang bahan cetak, pengadaan bahan cetak. Di sini kita bisa memasukkan satuan per lembar ijazahnya berapa. Di sini saya contohkan memasukkan harga per lembar ijazah itu Rp25.000 sebanyak 70 lembar. Otomatis 70 lembar menandakan bahwa 70 siswa juga yang akan menerima ijazah. Jadi sesuai dengan jumlah siswa. Jadi kesimpulannya bahwa dalam menganggarkan ijazah atau percetakan ijazah ini ada dua cara. Cara yang pertama tadi tetap menggunakan kegiatan pencetakan ijazah, kemudian kode rekeningnya adalah belanja alat tulis kantor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kode rekeningnya belanja alat bahan cetak. Nah, itu yang bisa digunakan.